Sekitar 14 tahun yang silam, saya pernah membaca iklan di internet bahwa ada iPhone dijual dengan harga sekitar Rp600.000. Dan Anda bayangkan harga iPhone pada zaman tersebut juga pada zaman sekarang itu sangat mahal dan sangat mustahil membeli iPhone dengan harga hanya sedemikian. Dan saya penasaran, saya pengen tahu iPhone macam apa itu. Dan kemudian saya memutuskan untuk memesannya dan kemudian ada berita barang telah tiba. Dan dengan penuh rasa ingin tahu, saya segera pergi ke kantor bea cukai dan kemudian mengambilnya. Dan ketika saya bawa pulang, saya buka dan saya terkejut. It looked like iPhone but it was not iPhone at all. Bayangkan, mana ada iPhone yang punya 2 baterai. Ini betul-betul buatan Cina. iPhone Cina. Dan bayangkan, layarnya sama sekali tidak sensitif. Kalau ditekan harus butuh usaha yang cukup keras supaya dia bisa berfungsi. Dan begitulah iPhone palsu. Casingnya iPhone, isinya bukan iPhone. Hari ini Yesus mengkritik orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang dikatakan itu seperti kuburan yang bentuk luarnya putih, tapi dalamnya isinya adalah tulang belulang dan banyak kotoran. Di gambar di video ini saya akan tunjukkan seperti apa gambaran kuburan di tanah Israel. Nah, seperti itulah gambarannya, warna putih. Dan itu hanya untuk memperindah tampilan luarnya supaya orang mungkin tidak terlalu takut melihat kuburan. Tapi juga di dalam tradisi Yahudi ada kebiasaan sebelum mereka merayakan Paskah, kuburan-kuburan juga itu dilabur atau dikasih kapur putih gitu. Sehingga jangan disentuh oleh orang-orang yang datang berziarah. Kalau mereka sampai menyentuhnya, mereka akan kemudian menjadi tidak tahir, menjadi najis. Dan itu akan berlangsung 7 hari lamanya. Kritik Yesus ini sebenarnya untuk menunjukkan bahwa orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, secara fisik mereka tampilannya saleh, tampilannya orang yang dekat dengan Tuhan, kenal firman Allah. Tapi hidup mereka, gaya hidup mereka itu sama sekali jauh dari apa yang seharusnya mereka tampilkan. Ibaratnya lain di hati, lain di mulut, dan lain dalam perbuatan. Dan Yesus mengkritik tipe orang-orang seperti ini. Jadilah orang-orang yang otentik, jadilah orang-orang yang asli, dan keaslian yang harus muncul adalah kebajikan dalam diri kita. Kalau kita orang yang penyayang, tampilkanlah rasa penyayang tersebut dalam tindakan. Kalau kejujuran menjadi hakikat diri Anda, tampilkanlah kejujuran itu. Jadilah orang yang apa adanya. Jangan di depan Anda manis, di belakang Anda adalah seorang penggosip. Jangan di depan Anda bisa memuji orang, di belakang Anda memfitnah orang. Itu sama sekali tidak baik dan tidak benar. Penampilan luar seperti orang yang hebat, ternyata Anda adalah orang yang suka memanfaatkan orang lain. Tampaknya Anda sayang pada seseorang, tapi Anda hanya ingin memanipulasi orang tersebut. Be authentic, jadilah orang yang otentik, asli. Tetapi yang paling penting adalah bahwa keaslian yang dimunculkan bukan kebusukan, tetapi keaslian yang kamu munculkan adalah kebaikan, ketulusan hati, kasih sayang, pengertian, pengampunan, dan begitu banyak sifat-sifat positif yang kita miliki sebagai hakikat diri kita, sebagai kekuatan dalam diri kita, hal-hal yang positif yang bisa kita temukan dan kita gali terus-menerus dalam kehidupan kita. Kadang-kadang memang menyakitkan untuk kemudian menemukan diri kita yang sebenarnya, siapa kita sebenarnya. Kadang kita mencoba mengcovernya, menutupinya. Mungkin pengalaman luka di masa lalu, mungkin apa yang kita sebut sebagai trauma di masa lalu. Mungkin kita punya kekurangan yang ingin kita tutupi supaya kita tidak menjadi malu. Tetapi Anda tahu bagaimana Tuhan membentuk Anda supaya Anda menjadi sebuah sosok yang kemudian memancarkan kemuliaan Tuhan. Kadang juga melalui proses yang menyakitkan. Saya teringat sebuah cerita fiktif. Ada seorang pesiara masuk ke Basilika Santo Petrus dan kemudian dia berdoa di depan patung Pieta. Patung Pieta itu patung Bunda Maria itu menopang Yesus yang wafat. Dan kemudian ketika pintu gerbang Basilika hampir ditutup, dia kaget. Dia mau keluar tapi masih berdoa. Dan kemudian pintu tertutup. Dia bilang, aduh celaka. Dia hendak bergegas keluar, tiba-tiba terdengar suara, jangan takut, nanti penjaga lain akan datang. Dia kaget, hah? Siapa itu? Siapa yang berbicara? Jangan takut, ini aku. Hah? Siapa? Bunda Maria?
Lalu dari patung tersebut terdengar suara, "Bukan, aku adalah patung Pieta ini." Oh, lalu si patung Pieta ini dipuji oleh si turis ini. Dia katakan, "Wow, kamu sangat indah, kamu sangat luar biasa, kamu bentuknya ini saya kagumi, kamu luar biasa." Dan kemudian patung tersebut bercerita, "Dulu aku tidak seperti ini. Dulu aku hanya sebongkah batu marmer." Dan kemudian datang seseorang yang bernama Michelangelo, dan kemudian dia mengambil alat pahatnya, dan dengan palu-palunya dia mulai memahat diri saya. Dia memukulkan dan terasa sakit, dan dia membuangnya, dan saya mau mengatakan, "Jangan buang itu, jangan ambil ini." Tapi Michelangelo terus memahat, dan terasa sakit, kehilangan banyak hal demikian dalam diri saya, sebongkah batu yang indah ini. Tetapi Michelangelo tidak berhenti, dia terus saja memahat diri saya. Dan pada suatu hari di tahun 1499, Michelangelo mempertontonkan diri saya di depan umum. Ketika dia membuka selubung yang menutupi saya, semua orang yang berada di tempat tersebut seperti mulutnya terbuka mau jatuh. Oh, itu merupakan patung terindah yang diciptakan oleh seorang manusia seperti Michelangelo. Tapi kamu tahu bahwa proses yang terjadi begitu lama, bertahun-tahun lamanya, 8 tahun lamanya, hingga saya bisa menjadi seperti ini. Dan saya mau katakan, Bapak Ibu guru, para staf pegawai, anak-anak Semakara yang terkasih, untuk menjadi diri otentik, menjadi apa adanya, menjadi orang yang tulus, memancarkan kasih ilahi, kebaikan dalam diri kita, kadang-kadang juga membutuhkan proses trial dan error. Kita mungkin kadang-kadang gagal, kita merasa diri kita begitu kecil dan tidak berharga. Tapi ingatlah, Tuhan menciptakan Anda dengan sebuah rencana bahwa Anda itu baik adanya dan bisa menjadi, sekali lagi, berkat untuk orang lain. Maka jangan berkecil hati jika Anda punya kekurangan. Jangan. Yang paling penting adalah Anda mau berubah. Anda juga mau mengalami seperti batu marmer tadi, dibentuk oleh sang pemahatnya. Dan sang pemahat itu adalah Tuhan sendiri. Sang pemahat itu seringkali terjadi adalah peristiwa hidup kita. Seringkali orang-orang yang mengenal kita, yang membantu kita untuk bertumbuh. Maka Bapak Ibu guru, jadilah juga pemahat yang baik untuk anak-anak didik kita. Berikan kebajikan kepada mereka dalam keteladanan hidupmu, dalam tutur katamu, dalam pendidikan yang kau berikan kepada mereka. Bantu mereka bertumbuh menjadi pribadi yang kokoh, yang punya hati, yang sungguh bersih, yang dapat memancar juga kelak menjadi terang dan garam bagi dunia. Dan anak-anak didik yang terkasih, masa ini mungkin sulit, tetapi jangan juga menyerah. Biarkan dirimu melewati semua ini, meski kadang berat, meski kadang-kadang juga sulit, tapi percayalah, lewat kesulitan ini kamu akan menjadi indah. Jangan menjadi kuburan yang putih tapi isinya kotor. Jadilah patung yang indah karena engkau memancarkan siapa yang menciptakanmu, dan engkau melewati proses yang tentu tidak mudah, tapi setialah di dalam pembentukan ini dan kamu akan menjadi sesuatu yang mengagumkan bagi orang lain. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Baik, kami bersyukur karena Engkau juga mengingatkan kami untuk menjadi pribadi yang otentik. Dan kami tahu Tuhan itu tidak mudah. Kami akan berjuang setiap hari. Bantu kami dengan Roh Kudus-Mu. Berkati kami dengan kuat kuasa-Mu agar kami pun sabar terhadap diri kami sendiri, juga sabar terhadap orang lain yang kami bimbing. Agar kami bersama-sama dapat bertumbuh menjadi anak-anak-Mu yang terkasih. Dan singkirkanlah kebusukan dari hati kami, singkirkanlah rasa iri, kemarahan, dendam, kebencian, dan apapun juga ya Tuhan, sehingga kami tidak menjadi kuburan yang putih di luar tetapi dalamnya penuh dengan kemunafikan dan kebusukan. Dan semoga Engkau memberkati kami semua, memberkati suster kepala sekolah, Bapak Ibu guru, para staf pegawai, dan anak-anak didik yang terkasih, juga orang tua kami di rumah dan saudara-saudara kami, dengan berkat Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Semakara, semangat selalu, Tuhan memberkati kita semua. Amin.